Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin tertibkan 16 reklame tak berizin. Terhitung tanggal 1 Juli 2025 ini, seluruh layanan perizinan dan non-perizinan di Kota Banjarmasin resmi dipusatkan di Mall Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Banjarmasin terima bantuan 3 unit alat bernama M-Kios. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah mulai melakukan penertiban pada reklame tak berizin, khususnya di kawasan Ahmad Yani. Pemerintah Kota Banjarmasin juga sudah mendata sebanyak 40 reklame dan baliho yang terpasang di kawasan itu. Tak hanya itu, pemerintah Kota Banjarmasin juga sudah melakukan penertiban pada 16 reklame yang tidak memiliki izin. Reklame dan baliho tersebut ditempel stiker oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin agar sementara waktu tidak beroperasional. Dinas PUPR Kota Banjarmasin juga terus mendorong penyedia jasa reklame dan baliho agar segera melengkapi perizinan mereka. Selain tak berizin, beberapa reklame juga dinilai konstruksinya sudah kurang layak. BPKPAD, Balai Jalan Nasional kalau memang di area Jalan Nasional, atau juga dengan Satpol PP. Jadi kami bersama-sama satu tim gitu untuk melakukan penataan. Nah, pada saat ini kita sudah melakukan beberapa masang stiker-stiker ya. Kalau dari kami memang melihatnya dari sisi konstruksinya gitu. Apakah konstruksinya sudah mempunyai izin persetujuan bangunan gedung, karena di dalam aturan itu diatur gitu. Itu aja. Kalau kadang diisi izin ya sekarang kami pasang di stiker-stiker bahwa memang belum memproses perizinan. Sebelumnya, Dinas PUPR Kota Banjarmasin juga sudah menempel stiker pada sejumlah reklame dan baliho di beberapa kawasan lain. Salah satunya di Jalan Brigjen Hasan Basri karena tidak memiliki izin. Fudail dan Fidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terhitung tanggal 1 Juli 2025 ini, seluruh layanan perizinan dan non-perizinan di Kota Banjarmasin resmi dipusatkan di Mall Pelayanan Publik. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani menyampaikan pemusatan pelayanan di MPP sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan publik. Langkah ini diambil guna memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dalam satu lokasi. Mall pelayanan publik yang berada di pusat kota ini akan menjadi tempat terpusat untuk berbagai layanan, mulai dari pengurusan izin usaha, IMB, hingga pelayanan administrasi lainnya. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam respons kondisi internal, di mana sejumlah besar karyawan DPMPTSP dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini menyebabkan berkurangnya tenaga pelayanan di kantor. Kami ada melakukan evaluasi juga, sudah berjalannya MPP sudah hampir 2 tahun. Ada pertimbangan kami lah, keterkaitan dengan kami jadi kesatu pelayanan itu ada di MPP. Pertama, bahwa karyawan kami ini kan yang pelayanan tuh banyak yang lulus P3K. Akhirnya itu mengurangi karyawan kami di pelayanan. Nah, sehingga kami untuk efisiensinya juga kami fokuskan ke MPP. Sebelumnya, sistem pelayanan dibagi untuk memecah konsentrasi masyarakat. Warga dari Banjarmasin Utara diarahkan ke kantor utama DPMPTSP, sedangkan untuk wilayah lain seperti Banjarmasin Tengah, Timur, dan Selatan bisa dilayani di Mall Pelayanan Publik. Namun kenyataannya masyarakat dari semua wilayah tetap banyak yang datang ke kantor utama, hingga akhirnya semua pelayanan dipusatkan di Mall Pelayanan Publik. Fudail dan Fidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Pemerintah Kota Banjarmasin menerima bantuan 3 unit alat yang bernama M-Kios yang dapat digunakan untuk pembayaran wajib pajak. Rencananya 3 unit M-Kios ditempatkan di Mal Pelayanan Publik, Kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD dan Siring Menara Pandang. Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo menyampaikan pihaknya berencana melaunching M-Kios untuk pembayaran wajib pajak di sejumlah tempat tersebut. M-Kios bisa digunakan untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak restoran, hiburan, parkir, dan reklame. Sejauh ini Egi mengaku masih berkoordinasi dengan pihak perbankan daerah terkait jadwal launching M-Kios tersebut. Selain itu pihaknya juga coba berkomunikasi dengan perbankan daerah tersebut agar pembayaran di M-Kios juga bisa diakses di semua bank. Ya kita diskusikan dulu, karena itu kebetulan kan sponsor dari Bank Kasel, yang mau tidak mau kan kita harus mengutamakan Bank Kasel, karena kecuali memang ada izin. Nah kalau itu memang ada, apakah nanti mungkin kita menyiapkan satu alat khusus dari kita, bisa supaya bank lain bisa satu alat bisa untuk semua bank gitu. Tapi yang jelas kita komunikasikan dulu dengan rekan-rekan Bank Kasel. Kalau memang ada persetujuan, artinya ada izin, ya kita bisa masukkan sistem bank lain ke satu alat tersebut. Pak, di situ pembayarannya apa saja Pak yang bisa dilakukan? Kalau sebenarnya pembayaran ada di sistem Sipijak itu kan selain PBB, BBHTB, ya termasuk juga restoran, hiburan, parkir, reklame, tentunya bisa semua itu. Itu mulai diterapkan kapan Pak? Kita menunggu update dari sekiranya Bank Kasel. Mudahan dalam beberapa hari ke depan ini sudah oke. Nah itu baru kita launching. Untuk alat Selama ini pembayaran pajak hanya tersedia offline atau datang langsung ke kantor BPKPAD Banjarmasin dan Mal Pelayanan Publik. Namun dengan adanya M-Kios, pembayaran bisa lebih mudah dan praktis. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin tertibkan 16 reklame tak berizin. Terhitung tanggal 1 Juli 2025 ini, seluruh layanan perizinan dan non-perizinan di Kota Banjarmasin resmi dipusatkan di Mal Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Banjarmasin terima bantuan 3 unit alat bernama M-Kios. Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ernalisa Halabi semangat mengikuti retret kepala daerah yang digelar Kemendagri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Keterangan tertulis Dinas Kominfo Banjarbaru Selasa kemarin, Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi langsung bertolak ke kampus IPDN mengikuti retret Sabtu 21 Juni petang usai dilantik Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin. Keberangkatan Lisa ke kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Jawa Barat untuk mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Retret yang dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 22 hingga 26 Juni 2025 diikuti 86 kepala daerah dengan tujuan lebih memperkuat pemahaman terkait kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta arah kebijakan pembangunan nasional. Hari pertama retret yang diikuti puluhan kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia diawali dengan registrasi peserta yang kemudian dilanjutkan apel penyambutan di Plaza Kementerian Dalam Negeri. Retret kepala daerah diisi materi strategis terkait geopolitik, wawasan kebangsaan hingga pembangunan berkelanjutan, penguatan peran kepala daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efisien dan berpihak kepada masyarakat.
Retret kepala daerah diisi materi strategis terkait geopolitik, wawasan kebangsaan hingga pembangunan berkelanjutan, penguatan peran kepala daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih, efisien, dan berpihak kepada masyarakat. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara sebagai narasumber yang intinya menekankan pada aspek kolaborasi antar daerah, transformasi digital, dan pelayanan publik. Seluruh peserta akan mengikuti parade manggala menerima PIN alumni kehormatan dari PDN dan keikutsertaan Wali Kota Ernali Sahalabi menunjukkan komitmennya menjalankan amanah sebagai kepala daerah dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Tim Liputan, Kalsel Pos melaporkan. Proses pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Balangan resmi dimulai setelah melalui tahap pembebasan lahan selama 2 tahun terakhir. Gedung yang dirancang 2 lantai ini dibangun di atas lahan seluas 1,4 hektar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Batu Piring, dengan ukuran konstruksi 45 x 48 meter persegi. Pembangunan dilaksanakan bertahap menggunakan dana APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2025 dengan nilai kontrak 15 miliar rupiah lebih. Pekerjaan tahap pertama dimulai sejak bulan Mei dan dijadwalkan selesai pada 21 November 2025 dengan masa pengerjaan selama 180 hari kalender. Proyek ini dilaksanakan oleh PT Lancar Jaya Karya Abadi dan diawasi langsung oleh Dinas PUPR Perkim Kabupaten Balangan. Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Mangatar Siregar, mengatakan bahwa gedung baru ini akan mendukung tugas dan fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Balangan merasa terhormat dan bangga terhadap acara ini. Bukan hanya penting bagi institusi kejaksaan tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Kehadiran gedung kantor kejaksaan yang representatif dan memadai akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan secara optimal, khusus dalam hal penegakan hukum, pelayanan publik, serta mengayomi kepada masyarakat yang diharapkan tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pusat pelayanan hukum dan berorientasi pada integritas, profesionalisme, dan transparansi. Acara peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan ini dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Rina Firawati bersama Bupati Balangan Abdul Hadi. Dalam sambutannya, Bupati Balangan menyampaikan harapannya agar kantor Kejar yang baru ini dapat memberikan kontribusi dalam penegakan hukum dan percepatan pembangunan di daerah. Dan alhamdulillah pada hari ini sebentar lagi Ibu Kajati akan melakukan penekanan tombol groundbreaking, nanti didampingi oleh Forkopimda dan para pejabat di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Semoga dengan berdirinya kantor Kejaksaan Negeri Balangan yang lebih representatif, ini akan lebih memberikan peran yang lebih besar lagi dalam rangka pendampingan penegakan hukum di Kabupaten Balangan. Muhammad Kamil dan Nur Fidarlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Ini yang bisa disampaikan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin,
resmi berubah menjadi perusahaan perseroan daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Pemerintah Kota Banjarmasin tertibkan 16 reklame tak berizin. Terhitung tanggal 1 Juli 2025 ini, seluruh layanan perizinan dan non-perizinan di Kota Banjarmasin resmi dipusatkan di Mall Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Banjarmasin terima bantuan 3 unit alat bernama M-Kios. Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerima penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2025. Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Andri Mego Prinandito kepada Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, pada acara penganugerahan penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2025 di Andri, Jakarta, Kamis kemarin. Diraihnya penghargaan ini karena Disperpusda Hulu Sungai Utara mampu bersaing dengan 334 simpul jaringan yang terdaftar dalam ANDRI. Dari 334 simpul jaringan, terpilih 57 simpul jaringan. Kemudian dari 57 simpul jaringan ini, terpilih 14 simpul jaringan terbaik secara nasional termasuk Kabupaten Hulu Sungai Utara. Raihan penghargaan Disperpusda Hulu Sungai Utara sebagai Simpul Jaringan Terbaik Nasional 2025 Jaringan Informasi Kearsipan Nasional JIKN setelah melalui berbagai tahapan. Tahapan yang dilalui seperti seleksi administrasi, presentasi, dan wawancara oleh tim seleksi penganugerahan Simpul Terbaik Nasional tahun 2025. Tim Liputan Kalsel Pos melaporkan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar.
Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.